Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dwi Raihan, NIM 11920201441 dari kelas PAI 5D akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Yudi Irfan Daniel dari nomor 1 sampai nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk soal yang pertama tentang model pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran cooperative learning ini merupakan model pembelajaran yang efektif, di mana pada pembelajaran ini dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, saling berinteraksi, dan saling bertukar pikiran dalam pembelajaran. Pada pembelajaran cooperative learning ini juga terdapat beberapa unsur. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Maksudnya ketergantungan positif ini setiap siswa pasti saling ketergantungan. Di dalam kelompok itu kan terdapat beberapa siswa. Nah, di siswa tersebut saling ketergantungan karena setiap siswa itu berbeda-beda diberikan materinya oleh guru tersebut. Di mana jadi siswa-siswa tersebut harus saling menguasai materi dan harus saling bertukar materi dengan kelompok kecil tersebut. Yang kedua, ada tanggung jawab perorangan, di mana yang dimaksud dengan tanggung jawab perorangan ini, jadi yang tadi dijelaskan, setiap siswa itu kan beda-beda materinya, jadi setiap siswa itu harus mampu menjelaskan kepada teman kelompoknya tentang materi yang materinya gitu. Yang ketiga adalah interaksi antar siswa. Maksudnya di sini jadi dengan model pembelajaran ini setiap siswa dapat berinteraksi dengan teman-teman semuanya, tidak hanya dengan guru saja. Jadi bisa berinteraksi dengan yang lainnya gitu. Selanjutnya yakni komunikasi antar anggota. Komunikasi antar anggota ini maksudnya adalah di mana siswa dapat berkomunikasi dengan teman yang lainnya, sama seperti interaksi tadi, tidak hanya berkomunikasi dengan guru saja, tetapi dalam proses pembelajaran ini siswa-siswa dapat berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya ada pemrosesan kelompok, yaitu meningkatkan keterampilan bekerja sama dan memecahkan masalah. Jadi diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan kerjasama dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, tujuan dari cooperative learning ini. Tujuan yang pertama adalah mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, yakni meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan normal yang berhubungan dengan hasil belajar. Yang kedua, dapat menerima secara luas dari orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuannya. Yang ketiga, yang terakhir, yakni mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya ada model cooperative learning. Model cooperative learning yang pertama itu yakni jigsaw. Dalam model ini, guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri atas 4 orang siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen atau subtopik atau materi yang ditugaskan guru kepadanya dengan sebaik-baiknya. Siswa dari tiap-tiap kelompok yang bertanggung jawab terhadap subtopik atau materi yang diberikan oleh guru membentuk kelompok lagi yang terdiri atas 2 atau 3 orang. Siswa-siswa tersebut bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya. Terus merencanakan cara mengajarkan subtopik atau materi yang diberikan oleh guru kepada anggota kelompoknya semula. Setelah itu, siswa tersebut kembali lagi kepada kelompok masing-masing sebagai ahli dalam materi yang diberikan dan mengajarkannya informasi penting dalam subtopik tersebut kepada temannya.
ahli dalam subtopik lainnya juga bertindak serupa. Jadi di dalam kelompok kecil tersebut setelah dibagi lagi, setelah mendapatkan hasil tentang materi atau subtopiknya dijelaskan lagi kepada kelompok semula, kelompok yang tadi yang pertama. Jadi dijelaskan lagi sama anggota kelompok yang lainnya juga seperti itu. Yang selanjutnya yakni group investigation. Pada group investigation ini guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 orang. Dan beberapa kasus kelompok dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban, persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya siswa memilih topik atau materi untuk diselidiki, melakukan penyelidikan mendalam atas topik yang telah dipilih. Selanjutnya mereka mempertimbangkan dan mempresentasikan laporan itu kepada seluruh kelas atau kepada seluruh teman-temannya. Selanjutnya peran guru dalam cooperative learning ini ada guru sebagai fasilitator, di mana guru sebagai fasilitator ini guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu kegiatan dan menyiapkan sumber atau alat. Jadi guru menyiapkan alat untuk berjalannya model pembelajaran ini. Yang selanjutnya membina siswa agar setiap siswa menjadi sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang selanjutnya yakni guru sebagai mediator, di mana guru sebagai mediator ini guru berperan untuk menjembatani atau mengaitkan materi pelajaran yang sedang dibahas oleh siswa melalui cooperative learning ini dengan permasalahan yang nyata atau yang sudah terjadi di lapangan. Yang ketiga yakni guru sebagai direktur atau motivator. Dalam motivator ini guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi dan membantu kelancaran diskusi, tetapi tidak memberikan jawaban gitu. Guru hanya memotivasi siswa agar mampu menjelaskan materinya. Selanjutnya guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator ini sangat penting ya. Guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Jadi guru menilai apakah ini berjalan dengan baik atau tidak pembelajaran cooperative learning ini. Jadi guru sebagai evaluator atau mengevaluasi ini sangat penting ya. Baik, selanjutnya nomor yang kedua pada bagian A tentang group investigation. Group investigation ini merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi pelajaran atau subtopik yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Misalnya baik dari buku pelajaran atau LKS ya, atau siswa juga dapat mencari di internet. Selanjutnya adapun langkah-langkah dari pembelajaran group investigation. Yang pertama itu menseleksi topik. Maksud dari seleksi topik ini, setiap murid atau siswa menseleksi subtopik mana yang akan dipilih atau yang akan dibahas nantinya. Selanjutnya yang kedua, merencanakan kerjasama. Jadi siswa bersama guru itu merencanakan kerjasama untuk membahas subtopik yang telah dipilih. Jadi untuk bekerja sama ini juga harus dibagi dulu kelompok. Selanjutnya ada implementasi. Maksud implementasi ini, pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber, baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. Guru juga harus terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan atau jika siswa merasa ada yang sulit. Selanjutnya analisis. Maksud dari analisis ini, para siswa menganalisis berbagai informasi yang diperoleh dan merencanakan agar dapat diringkaskan dalam bentuk penyajian yang menarik di depan kelas. Nanti selanjutnya
penyajian hasil akhir. Jadi penyajian hasil akhir setiap kelompok menyajikan atau mempresentasikan sesuatunya, jadi mempresentasikan yang menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Terus presentasi tersebut pada penyajian hasil akhir ini dikoordinir oleh seorang guru agar berjalan tidak tidak acak-acakan. Yang selanjutnya yakni evaluasi. Nah, pada evaluasi ini juga guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelasnya, pekerjaan tadi tentang mencari subtopik tadi sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi ini dapat mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok ataupun keduanya. Baik untuk soal yang B tentang giving question and getting answer atau model pembelajaran bertanya dan mendapatkan jawaban. Model ini merupakan model pembelajaran aktif yang menerapkan model pembelajaran konstruktivis yang menjadikan siswa ini sebagai badan utama pembelajaran. Adapun langkah-langkah model pembelajaran ini, yang pertama, buatlah kertas 2 kali lipat dari jumlah siswa. Jadi maksudnya apabila dalam satu kelas tersebut terdiri dari 20 orang, maka buatlah kertasnya menjadi 40 kertas. Nah, jadi satu orang memegang 2 kertas, di mana pada kertas yang pertama itu terdiri dari pertanyaan dan di kertas yang kedua itu terdiri tentang pernyataan yang dapat mereka jelaskan. Yang ketiga yakni bagi siswa, teruslah yang ketiga ini bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok atau kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, yang keempat, setiap kelompok memilih pertanyaan yang ada di kartu yang pertama dan topik yang dapat mereka jelaskan di kartu yang kedua atau kertas yang kedua. Selanjutnya, mintalah setiap kelompok untuk membacakan pertanyaan yang mereka pilih. Jika ada siswa yang dapat menjawab, mereka memiliki kesempatan untuk menjawab. Tetapi jika tidak ada yang bisa menjawab, maka guru harus menjawab. Yang selanjutnya, mintalah kepada setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang dapat mereka jelaskan di kartu yang kedua. Nah, kemudian, mintalah mereka untuk menyampaikan kepada seluruh temannya yang ada di kelas. Selanjutnya, yang ketujuh, melanjutkan proses sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada. Jadi, waktunya itu harus dikondisikan, jangan kebablasan atau korupsi waktu. Yang selanjutnya, yang terakhir, akhiri pembelajaran ini dengan mengirimkan ringkasan dan mengklarifikasi jawaban dari penjelasan siswa. Baik, yang soal yang C tentang model pembelajaran make a match. Model pembelajaran make a match ini merupakan model pembelajaran di mana siswa harus mencari pasangan dari kartu yang dipegangnya. Maksudnya itu kartu yang dipegangnya, jadi setiap siswa itu akan memegang satu kartu. Tiap siswa berbeda-beda, ada yang memegang kartu yang berisikan soal dan ada yang memegang kartu yang berisikan jawaban. Nah, mereka harus mencari pasangan kartu tersebut. Soal tersebut harus berpasangan dengan jawabannya. Misalkan dalam kartu yang berisikan soal matematika, misalkan 2 ditambah 2, jawabannya itu 4. Nah, maka siswa yang memegang soal 2 tambah 2 harus mencari teman yang memegang kartu jawaban yang berisikan 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam pembelajaran make match ini. Yang pertama itu guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi yang berisikan di tiap kartu tersebut. Ada kartu yang berisikan soal, ada juga kartu yang berisikan jawaban. Kemudian yang kedua, setiap siswa mendapatkan satu kartu. Jadi setiap siswa mendapatkan satu kartu, tetapi berbeda-beda tiap siswa itu. Ada yang memegang soal, ada juga yang memegang jawaban.
Yang ketiga, siswa harus mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Jadi apabila siswa tersebut yang tadi dijelaskan memegang kartu soal, maka harus mencari teman yang memegang jawaban, ataupun sebaliknya apabila siswa tersebut memegang kartu yang berisikan jawaban, maka harus mencari teman yang memegang soal yang jawabannya itu yang dipegangnya. Yang selanjutnya, siswa yang dapat mencocokkan kartu sebelum batas waktu maka diberi poin. Jadi apabila bisa cepat menemukan atau mempasangkan soal dan jawaban, maka siswa tersebut akan diberi poin. Selanjutnya, setelah satu babak kartu itu dikocok lagi, atau setelah selesai semuanya mendapatkan pasangan, kartu itu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Jadi terus seperti itu pembelajarannya itu. Jadi langkah-langkahnya itu seperti yang balik lagi kepada yang pertama. Jadi intinya pada pembelajaran make a match ini, langkah-langkahnya siswa harus mencari pasangan yang berisikan soalan jawabannya itu harus sesuai. Selanjutnya soal nomor 3 tentang cara meminimalisir kelemahan-kelemahan pada model pembelajaran. Untuk saya insya Allah sebagai calon pendidik ya, cara meminimalisirnya yang pertama, guru itu harus menjelaskan terlebih dahulu tentang model pembelajaran yang akan digunakan. Karena kebanyakan siswa tidak tahu model pembelajaran yang digunakan, sehingga siswa bingung dan muncullah kelemahan-kelemahan. Maka dari itu sebagai calon pendidik atau sebagai guru, kita harus menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran yang akan kita gunakan. Dengan demikian, siswa akan mengetahui siswa mengetahui model pembelajaran apa yang digunakan, dan siswa paham sehingga dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut. Selanjutnya yang kedua, yakni dengan cara guru harus mampu melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai suatu materi atau suatu model pembelajaran. Jadi apabila kita mampu mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, kita dapat memilih model pembelajaran yang mana yang cocok untuk diterapkan di pelajaran yang akan dipelajari. Jadi mungkin cukup sekian menurut saya cara meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam model pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya soal nomor 4 tentang bagaimana pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman siswa. Menurut saya model pembelajaran ini sangat berpengaruh pada pemahaman siswa, karena apabila kita sebagai guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat, yang disukai dan disenangi oleh murid, pemahaman yang dilakukan oleh murid pun akan lebih cepat, akan lebih mudah gitu murid memahami tentang suatu pembelajaran, karena model pembelajarannya itu menyenangkan gitu, menarik, sehingga pemahaman tentang suatu materi yang sulit pun akan menjadi lebih mudah apabila model pembelajarannya menarik dan menyenangkan. Jadi dengan demikian menurut saya model pembelajaran ini sangat berpengaruh pada mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu pelajaran. Baik, selanjutnya soal nomor 5 tentang materi yang saya jelaskan pada saat presentasi minggu-minggu kemarin. Ya, ini kelompok saya membahas tentang model pembelajaran make a match. Nah, pada model pembelajaran make a match ini merupakan model pembelajaran yang dimana siswa ini harus mencari pasangan dari kartu. Jadi siswa ini diberi kartu, tiap siswa itu diberi kartu, tetapi di dalam kartu tersebut isinya beda-beda. Ada yang berisikan soalan, ada yang berisikan jawaban. Jadi setiap siswa itu harus mencari pasangan. Jadi pasangannya itu berupa soal dan jawaban yang tepat. Selanjutnya terdapat langkah-langkah pada model pembelajaran make a match ini. Pada model pembelajaran make a match inti, langkah yang pertama ini guru menyiapkan beberapa kartu yang berisikan soal
dan yang berisikan jawaban. Kemudian setiap siswa mendapatkan satu kartu. Ada yang mendapatkan kartu yang berisikan soal dan ada juga yang mendapatkan kartu yang berisikan jawaban. Kemudian siswa mencari pasangan yang memegang kartu jadi siswa itu mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang dipegangnya. Jadi apabila siswa memegang kartu soal, maka harus mencari siswa yang memegang kartu jawaban dari soal tersebut. Misalnya contoh, siswa yang memegang kartu soal ini kartunya itu berisikan soal matematika tentang pertambahan. Misalkan 2 ditambah 2 merupakan jawabannya 4. Maka siswa yang memegang soal harus mencari siswa yang memegang jawabannya itu 4. Nah, jadi apabila sudah ditemukan, selanjutnya kan apabila telah dicocokkan kartunya, yang cepat, yang pertama mendapatkan, yang bisa mencocokkan soal dan jawaban dari kartu tersebut akan mendapatkan poin. Kemudian setelah itu kartu apabila telah selesai semuanya, kartu tersebut dikocok kembali dan tiap siswa memegang kartu kembali tetapi beda. Jadi apabila yang pertama siswa tersebut memegang kartu soal, maka kartu yang kedua setelah beres mencocokkan lalu dikocok lagi harus memegang kartu yang berbeda lagi soalnya, maupun jawabannya harus berbeda lagi, nggak boleh sama lagi gitu. Kemudian selanjutnya ada penerapan model pembelajaran make a match. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama merupakan kelompok yang memegang kartu berisikan pertanyaan atau soal. Yang kelompok yang kedua, kelompok ini memegang kartu yang berisikan jawaban. Sedangkan kelompok yang ketiga berfungsi atau berperan sebagai penilai atau kelompok penilai. Nah, jadi setelah itu aturlah posisi tiap-tiap kelompok sehingga berbentuk huruf U atau letter U. Nah, dan diupayakan pemegang kartu berisikan soal dan pemegang kartu berisikan jawaban berhadap-hadapan. Nah, jadi kelompok penilai di bagian di bawah gitu, letter U seperti ini ya. Nah, di sini berarti bagian penilai dan di sini berhadap-hadapan antara pemegang kartu pertanyaan dan pemegang kartu jawaban. Selanjutnya ada tahap penyampaian. Jadi jika masing-masing kelompok telah berada di posisi yang telah ditentukan, maka guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok pertama dan kedua atau kelompok yang memegang kartu soal dan memegang kelompok kedua yang memegang kartu jawaban bergerak mencari pasangan. Sehingga masing-masing sesuai pertanyaan atau jawaban. Jadi harus sesuai soal dan jawabannya. Terus berikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi. Diskusi ini dilakukan oleh siswa yang membawa kartu yang berisi jawaban. Jadi ini mana soal jawabannya, ini mana soalnya. Jadi rame lah gitu. Selanjutnya ada penampilan hasil. Jadi pasangan yang telah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan dan jawaban kepada kelompok penilai. Jadi kelompok penilai ini kemudian membaca apakah jawaban dan soalnya itu sesuai atau tidak. Setelah penilaian selesai dilakukan, lalu aturlah kelompok pertama dan kelompok kedua bersatu kemudian memposisikan dirinya menjadi kelompok penilai. Nah, jadi setelah selesai, setelah dinilai, setelah kata kelompok penilai benar cocok soal dan jawabannya, maka kelompok yang memegang kartu soal dan kelompok pemegang kartu jawaban bersatu dan menjadi kelompok penilai, dan kelompok penilai dibagi 2 menjadi kelompok yang memegang kartu soal dan kelompok yang memegang kartu jawaban. Kemudian pada pembelajaran make a match ini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan pada model pembelajaran make a match ini, yang pertama mampu menciptakan suasana yang aktif dan menyenangkan. Kan seperti jadi dengan demikian model pembelajaran ini seperti games gitu kan, jadi menyenangkan kepada para siswa. Yang kedua, materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik. Nah, jadi siswa itu
dengan model pembelajaran seperti ini menariklah untuk mengikuti pembelajaran, jadi tidak akan malas lah, karena pembelajarannya ini seperti games gitu. Jadi enjoy lah gitu. Selanjutnya yang ketiga, mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar. Jadi yang selanjutnya, yang keempat, suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Dengan model pembelajaran ini siswa merasa senang, gembira gitu dengan model pembelajaran ini, senang gitu. Jadi semangatlah untuk belajar. Adapun kelemahan, yang pertama, diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. Jadi model pembelajaran ini sangat diperlukan bimbingan dari seorang guru. Yang selanjutnya, waktu yang tersedia perlu dibatasi. Jadi kelemahan yang kedua ini, waktunya terlalu lama, karena harus mencari-cari mencocokkan dulu pasangan, dan waktunya cukup memakan waktu gitu untuk model pembelajaran ini. Yang ketiga, guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai ya. Jadi model pembelajaran ini, kelemahan yang ketiganya itu, guru harus menyiapkan kartu untuk digunakan sebagai kartu yang berisikan soal dan berisi jawaban. Mungkin itu materi model pembelajaran Make yang saya presentasikan pada minggu-minggu sebelumnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.